bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Iya, pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan devisa hasil ekspor yang telah diberlakukan sejak Maret 2025. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, langkah tersebut dilakukan menyusul hasil penerapannya yang dinilai belum sesuai harapan. Mensesnek juga mengakui masih terdapat sejumlah celah yang membuat potensi devisa belum bisa dimaksimalkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Seperti diketahui, kebijakan DHE SDA mulai berlaku pada 1 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo menetapkan PP nomor 8 tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan eksportir sektor pertambangan menempatkan 100% devisa hasil ekspor di Bank Nasional selama 1 tahun dengan target peningkatan devisa hingga 80 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sektor migas dikecualikan sesuai PP nomor 36 tahun 2023. Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Ya, masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, cadangan devisa belum terdongkrak, aturan DHE bakal dirombak. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Anggawira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Angga, apa kabar? Baik Mas Bras, salam. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Menarik kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha, memandang dari sisi penerapan ataupun kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor ataupun sumber daya alam kita begitu. Sejak awal Maret 2025, bagaimana review Anda sejauh ini begitu Mas Angga? Ya, dari sisi pelaku usaha, kami memahami tujuan kebijakan ini yaitu memperkuat ya cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah dan mengurangi tekanan eksternal, dan ya kami mensupport ya. Tapi perlu ditekankan bahwa kebijakan ini bukan kebijakan yang seharusnya one size fits all ya. Karena ini sulit diterapkan itu Mas Pras. Jadi memang harus ada ya model-model ya, karena memang bisnisnya ini kan beda-beda ya. Karakteristik bisnis SDA ini kan sangat beragam ya. Ada yang butuh arus kas yang cepat harian, ada juga yang harus butuh buffer yang besar juga. Jadi mungkin setelah diterapkan beberapa waktu ini memang perlu dilakukan evaluasi ya Mas Pras ya. Dikatakan juga memang seperti ini, misalnya yang kita ketahui misalnya cadangan BI besar, tapi kan juga faktanya misalnya ketika BI taruh uangnya itu misalnya ke perbankan, Menteri Keuangan ya seperti yang kemarin itu kan tidak bisa langsung juga diserap di market juga ya Mas Pras. Jadi buat apa kalau misalnya kita menyimpan ternyata dananya juga menganggur, tidak bisa diputar lagi gitu ya. Jadi menurut saya juga memang harus diperhitungkan secara lebih matang lagi. Nah baiknya juga memang kalau ada fleksibilitas kan sebenarnya pelaku usaha punya keleluasaan juga ya untuk mengeluarkan uangnya, dan pasti kan dampaknya juga kepada ekonomi langsung. Jadi apakah dengan menyimpan uang itu bisa menjadi lebih kompetitif dan produktif, ataukah uang itu tetap di tangan pelaku usaha yang sebenarnya juga bisa punya dampak ekonomi. Nah ini kan dua sisi mata uang yang harus dicari, yang mana yang lebih produktif untuk negara kita kan Mas Pras, seperti itu. Bukan berarti kalau uang itu ada di pengusaha tidak berarti itu juga tidak produktif kan. Nah gitu loh Mas Pras. Nah ini kan ya harus ada kajian yang lebih komprehensif juga, mau dipilih yang mana. Mungkin dari sisi safety lebih safe juga
uang itu disimpan di dalam DHE misalnya. Tapi bisa jadi uang itu mengendap dan tidak produktif kan. Nah, bisa aja kan seperti itu Mas Pras. Iya, iya, iya. Ibaratnya memang ini dua hal yang perlu digali lebih dalam lagi begitu kaitannya dengan permanfaatannya ya, kemanfaatan dari dana yang tadi sudah disimpan untuk devisa hasil ekspor. Apakah memang nanti langsung bisa digerakkan langsung untuk bisa menggerakkan operasional perusahaan, kemudian bisa mendukung lagi perekonomian apabila berada di tangan dari pelaku usaha langsung atau disimpan begitu ya di perbankan. Nah, tapi kalau sejauh ini misalnya DHI itu sudah disimpan begitu, apakah memang ini akan berdampak pada revenue dari perusahaan sendiri? Kalau sebenarnya kalau dari sisi revenue ya tidak ada dampak secara langsung ya Mas Pras. Tantangannya lebih kepada tadi yang saya sampaikan, kepada cash flow, fleksibilitas investasi juga, likuiditas juga. Karena kan misalnya kita kan terikat deposito ya. Ya memang dananya kekunci tadi Mas Pras ya kan. Nah, artinya kan kalau memang kita di tengah jalan butuh ekspansi dan lain sebagainya, kita kan harus harus cari pembiayaan yang lain yang pastinya juga itu akan menekan margin kita gitu, kira-kira gitulah. Baik. Nanti kayak kita Mas Pras punya uang, cuman uang terkunci di deposito dengan tingkat margin yang mungkin kecil, tapi di sisi lain di tengah perjalanan Mas Pras harus ada kebutuhan yang memang sifatnya harus dieksekusi. Nah, Mas Pras ternyata harus pinjam ke yang lain nih untuk eksekusi itu. Bisa jadi kan biaya uangnya kan lebih tinggi gitu loh. Itu menyebabkan kita kan bisa jadi margin kita tertekan juga gitu loh Mas Pras. Oke, Mas Angga, itu tuh menarik juga ya, menjadi salah satu pandangan lain begitu dari sisi pelaku usaha ya terkait dengan penerapan DHE. Tapi dari sisi tingkat kepatuhan, kalau kita bicara mengenai anggota-anggota SPPindo sendiri kaitannya dengan devisa hasil ekspor. Pada dasarnya sih Mas Pras, kita semua ini kan patuh terhadap aturan ya. Kalau regulasi diperlakukan ya pastinya kan pemerintah punya pertimbangan gitu. Tapi kan di sisi lain yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang harusnya memang di situasi yang seperti saat sekarang ini adanya fleksibilitas gitu loh, ya kan. Silakan pakar keuangan yang bisa menghitung kan gimana nih atau seperti apa dampaknya kan, seperti itu. Terlalu ketat juga kan nggak baik juga untuk pertumbuhan kan kita butuh keleluasaan, tapi mungkin di sisi lain ya kita perlu kewajiban juga untuk mengamankan devisa kita. Nah, ini kan dua hal yang harus balance lah Mas Pras. Oke, berarti Anda setuju dong, paling tidak ini menjadi angin segar terkait dengan rencana pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor. Iya, makanya relaksasi namanya kebijakan itu kan nggak bisa fit gitu loh. Artinya kan kebijakan itu kan harus ada evaluasi. Ya kan mungkin sudah berjalan setahun misalnya, seperti apa evaluasinya, dampaknya seperti apa. Kan harus ditanyakan kepada pelaku usahanya masing-masing gitu kan, dan secara makro kan bisa diukur kan setelah ditetapkan dan sebelum itu bagaimana dampaknya kan gitu loh. Baik, ini dia. Lantas kalau kita bicara mengenai poin-poin yang diinginkan apabila memang ada rencana nanti dari pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap devisa hasil ekspor, apa yang diinginkan atau diharapkan dari pelaku usaha sendiri begitu? Ya pertama kan tidak fit ya, artinya tidak dipukul rata gitu loh, harus ada diferensiasinya antara perusahaan yang mungkin skalanya besar, kecil, menengah, lalu jenis komoditasnya juga Mas Pras ya kan. Ya mohon maaf seperti mungkin teman-teman yang sekarang di sektor batu bara, kita kan juga market lagi lesu juga, harga juga tidak begitu bagus ya kan. Nah, ini kan juga harus, terus juga tenornya, masa simpannya itu kan seragam juga, bisa lebih pendek juga misalnya gitu loh. Jadi ketika ada kebutuhan kita juga bisa tarik juga gitu loh. Ya instrumennya beragam juga, tidak hanya deposito tapi bisa juga misalnya ke surat berharga, surat utang negara juga gitu loh Mas Pras misalnya ya. Atau misalnya ada ya hal-hal lain lah menurut saya yang memang bisa memudahkan kita juga gitu loh. Berarti memang mengharapkan fleksibilitas ya terkait dengan kebijakan devisa hasil ekspor ini. Kita akan bahas lebih jauh fleksibilitas, kemudian bagaimana upaya-upaya bisa meningkatkan komoditasnya sendiri nih kalau memang bisa mendukung ekspor Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Angga dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bagaimana dengan cadangan devisa Indonesia. Seperti inilah pergerakannya ataupun trennya dari Januari sampai dengan September 2025 ini. Ya, memang sempat di bulan Maret mengalami posisi yang tertinggi untuk cadangan devisa kita mencapai 157,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dalam beberapa bulan ke depan sampai dengan September, tren dari cadangan devisa kita kok turun begitu ya dari 157,1 miliar dolar kemudian 152,6 152 miliar dolar di bulan Juli kemudian kita lihat sampai dengan September menjadi 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ini dia memang bisa dikatakan menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah begitu, apakah akan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan devisa hasil ekspor yang memang tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan lagi cadangan devisa Indonesia. Berikutnya kita lihat untuk komoditas non migas, ini dia untuk penyumbang surplus terbesar periode Januari-Agustus. Kita akan cermati bersama apa saja. Ya, ada lemak dan minyak hewan nabati ada 22,83 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian bahan bakar mineral 17,85 miliar dolar, kemudian besi dan baja 12,18 miliar dolar, kemudian nikel dan barang daripadanya 5,66 miliar, serta alas kaki juga 4,34 miliar dolar Amerika. Ini dia komoditas-komoditas non migas yang menyumbang surplus terbesar di sepanjang Januari Agustus. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan nilai ekspor batu bara. Ini menjadi salah satu juga memang komoditas unggulan Indonesia begitu ya, yang diharapkan tadi bisa meningkatkan cadangan devisa melalui kebijakan devisa hasil ekspor. Namun sayangnya nilai ekspor batu bara ini dari Januari Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 ini ada penurunan cukup dalam 20,99% dari 20,13 miliar dolar Amerika Serikat turun menjadi 15,91 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Angga Wira. Nah, Mas Angga, dengan beberapa data tadi yang kita sudah sampaikan, Aspemindo sendiri melihat bagaimana sebenarnya komoditas seperti sektor pertambangan, begitu batu bara dan lain-lainnya, ini apakah masih menjadi ya komoditas unggulan Indonesia untuk bisa meningkatkan cadangan devisa bagi negara begitu? Ya, pertama kalau kita lihat memang faktor ekspor kita kan masih SDA ya basisnya ya, dan ini memang harus kita transform ya. Kalau SDA ini kan harganya sangat volatil ya. Oke. Sangat tergantung pada bagaimana situasi ekonomi global juga ya Mas Pras tahu bersama. Jadi apalagi kalau kayak sektor ekstraktif seperti batu bara ini kan memang untuk energi kan ya, ketika ada pelambatan pasti akan berdampak secara langsung. Tapi kalau kita lihat data-data yang surplus ekspor kita kan masih surplus ya Mas Pras ya. Oke. Walaupun mungkin surplusnya tidak begitu bagus lah ya, maksudnya tapi dari sekian puluh bulan kalau nggak salah hampir 70-an itu kan, hampir 70 bulan ini kita surplus terus. Jadi memang ya ke depan ya memang pemerintah harus mengenjot ya agar adanya transformasi ya dari sektor ekstraktif ini kepada produk-produk yang sudah memiliki nilai tambah gitu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi kepada DHE tadi, ini sebenarnya kan DHE disisipkan sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan devisa, gitu. Tapi sebenarnya kan bagi kita pelaku usaha kan itu sebenarnya kan bagian daripada margin ya, margin yang bisa kita gunakan untuk modal kerja ya. Maka kami berharap juga misalnya deposito, kita masukkan ke deposito misalnya bisa menjadi underlying ya untuk kita mengajukan kredit modal kerja gitu loh. Jadi nggak sekedar parkir tapi juga bisa produktif gitu loh. Nah, usulan ini juga beberapa kali kami sampaikan dan sangat membantu perusahaan juga untuk menjaga cash flow ya, dengan tetap menjaga mendukung stabilitas devisa. Jadi hal-hal itu yang saya rasa bisa kita lakukan juga, artinya kebijakan-kebijakan yang memang ya ada win-win lah. Kita disuruh parkir uang, tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan kredit juga, tapi juga dengan
bunga yang terjangkau juga gitu loh Mas Pras. Oke, nah itu dia menarik. Lantas bagaimana dengan usulan yang sudah disampaikan seperti Mas Angga bilang begitu kepada pemerintah sendiri? Apakah itu akan menjadi bahan pertimbangan mengingat Ya ya ini kan tadi pada saat tertentu kan juga pelaku usaha butuh betul. dana juga begitu? Ya tadi saya rasa tadi Mensesnek udah menyampaikan kan Mas Pras, sesama Pras nih kan udah Ya. menyampaikan juga kan bahwasannya akan dipertimbangkan, akan Oke. dikaji. Ya saya rasa itu menjadi salah satu bahan juga yang bisa menjadi pertimbangan juga ya agar tetap ada fleksibilitas dalam konteks penyimpanan DHE ini gitu loh Mas Pras. Baik, nah kalau dari sisi insentif pajak Anda melihatnya bagaimana? Apakah juga perlu dilakukan begitu dan masuk dalam regulasi yang baru kalau memang ada penyesuaian DHE di sana? Ya, pertama memang salah satu yang mungkin juga harapan kami misalnya gitu ya, Ya. ada insentif pajak juga gitu ya, yang bisa kita diberikan juga gitu ya. Jadi misalnya deposito yang ditaruh itu bisa pajaknya final gitu loh misalnya. Hal-hal yang seperti itu lebih praktis dan teknis sih Mas Pras ya kan, Oke. yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kami mendukung ya kebijakan ini, tapi sekali lagi harus ada fleksibilitas di tengah situasi ekonomi saat sekarang ini yang memang kita ini ibaratnya tuh butuh improvement gitu kan. Kita kan nggak bisa bikin suatu long term planning ya Mas Pras ya. Tapi dinamika market juga kan harus kita siasati juga gitu Mas Pras. Oke, nah kaitannya kalau kita bicara dengan beragam insentif yang sudah diberikan pemerintah begitu ya, baik untuk masyarakat langsung ataupun kepada dunia usaha. Ada dana 200 triliun begitu yang kita tahu diinjeksikan ke dalam likuiditas perbankan nasional. Menurut Anda apakah ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk bisa menambah mungkin pembiayaan begitu bagi perusahaan-perusahaan pertambangan kita atau bagaimana Mas Angga melihatnya? Ya itu kan nggak sesederhana yang Pak Menkyu sampaikan juga gitu loh. Kalau tetap pemerintah juga naruh uang di banknya tapi juga mengharapkan pembiayaan, mengharapkan bunga juga ya kan, itu kan juga sulit ya Mas Pras ya. Bunganya tinggi, pada bunganya tinggi ya akhirnya mereka nggak bisa buang uang itu ke market juga kan Mas Pras. Oke. Gitu. Faktanya kan begitu ya. Oke. Ya kan? Pemerintah masih tetap ingin imbal balik dari taruh uang di Ya. bank gitu kan. Nah, kan susah. Pasti kan banknya kan nggak mikir wah. Jadi uangnya udah mahal dari pemerintah, tuh kan. Sedangkan juga pasti ada cost of simple like that lah menurut aku. Jadi menurut aku banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau program-program yang dilakukan itu ya memang harus melihat realita juga di lapangan secara praktis gitu loh Mas Pras. Banyak hal lah ya menurut saya ya. Polisi Pak Prabowo secara makro kita apresiasi banget gitu ya. Konsep-konsepnya luar biasa, tapi implementasi di lapangan secara tekniklinya itu kan memang harus bisa menyesuaikan realita yang ada ya Mas Pras ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai cadangan devisa, berarti ada juga kaitannya dengan nilai tukar rupiah kita. Bagaimana pelaku usaha melihat fluktuasi dari nilai tukar rupiah saat ini begitu, Mas Angga? Ya, ini kan menjadi gambaran juga gitu yang kita sampaikan, artinya faktanya bahwa nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing gitu ya, bukan hanya dolar itu kan memang cenderung melemah gitu loh, Mas Pras. Jadi kan artinya kepercayaan market atau investor ini juga belum sepenuhnya pulih gitu ya terhadap beberapa hal yang kita terjadi sebelumnya. Jadi memang harus benar-benar kebijakan yang ada ini harus bisa merespon situasi dari market juga dan memang bisa diterapkan secara praktis juga Mas Pras. Bukan hanya konsep di atas kertas kan. Oke. Baik, lantas terakhir ini harapan dari pelaku usaha kaitannya dengan kewajiban DHE sendiri bagaimana kalau memang ada evaluasi di sana yang seperti Mas Angga harapkan juga? Ya sederhana aja, adanya fleksibilitas yang ada dan kita diberikan suatu opsi-opsi gitu loh. Jadi jangan kaku gitu loh, ya kan. Namanya kebijakan keuangan ini kan nggak bisa kaku juga ya, gitu loh Mas Pras. Di tengah situasi yang memang boleh dibilang kan dunia tinggal sedang dalam kondisi yang ya cooling down gitu loh. Jadi kalau kita mau agresif ya tentunya harus ada ruang yang lebih longgar juga Mas Pras, seperti itu. Oke, terakhir proyeksi kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan sendiri ke depan akan seperti apa tantangan dari harga dunia? Apakah itu jadi challenge tersendiri begitu Mas Angga?
Iya, ini makanya sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Menkyu ya, ya tetap harus mendengarkan juga realita yang ada di dunia usaha juga, sehingga kebijakan yang diterapkan itu bisa benar-benar langsung kolaboratif gitu loh. Banyak hal lah, ya maksudnya kita bisa bedah satu persatu ya, mana-mana yang kita bisa dorong juga, dan mana yang kita harus rap juga gitu loh Mas Pras. Oke, itu Seperti dia. Fleksibilitas kemudian diharapkan bisa mendorong juga bagaimana komoditas pertambangan kita juga masih tetap tumbuh positif ya di tahun 2025 ini dengan bentuk kehadiran pemerintah juga mungkin dalam bentuk juga insentif ataupun kebijakan stimulus lainnya untuk sektor pertambangan di Indonesia. Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang disampaikan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.